Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Fisioterapi Neuromuskuler 2 akan menjelaskan mengenai kasus pada stroke akut. Kami yang beranggotakan, saya sendiri Milenia Khairunisa, dan teman-teman saya, Kirana Fitri Arisya Putri, Delsa Azira Putri, dan Najla Andria Khalifah. Selamat siang Ibu dan Mbak, perkenalkan nama saya Milenia Khairunisa selaku fisioterapi kali ini. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai data ibunya dulu ya Mbak. Untuk nama ibunya siapa ya? Namanya Ibu Salma. Ibu Salma. Lalu untuk tanggal lahirnya? Di Bogor tanggal 7 Maret 1975. Baik, lalu untuk alamatnya? Alamatnya di Jalan Mawar, daerah Kalideres. Daerah Kalideres ya. Ya. Lalu untuk pekerjaan ibu sehari-harinya? PNS. PNS. Dan apa sih Mbak hobi ibunya? Berkebun. Berkebun ya. Lalu saya di sini juga mau tanya Mbak, apa sih yang menjadi keluhan ibunya ini? Keluhannya itu lemah, lalu kaku di badan bagian kirinya, terus sering rasa pusing. Oh seperti itu, baik. Lalu apa sih Mbak yang menjadi penyakit ibu sekarang ini yang ibu rasakan gitu? Jadi pada waktu itu tanggal 3 November sekitaran jam 1 siang, jadi ibu saya ngerasa pusing, lalu akhirnya dibawa ke rumah sakit di dekat rumah. Lalu pas sadar, ibu saya tuh merasa kaki kiri dan tangan kirinya tuh terasa tebal gitu, dan kaki kirinya juga lemas. Lalu bicaranya itu udah kayak mulai ngawur gak jelas gitu. Terus katanya juga ngerasa pusing. Nah akhirnya dirawat di rumah sakit selama 7 hari, terus pulang. Nah tapi ketika pulang itu berjalannya itu harus menggunakan alat bantu gitu. Oke. Lalu pas dibawa ke dokter, dokternya mendiagnosa ibu terkena penyakit apa Mbak? Waktu itu sih dokter itu bilangnya terkena stroke hemiparasa akut. Oh kena stroke hemiparasa akut ya Ya. Mbak? Baik, lalu untuk riwayat sosialnya Mbak, kayak misalnya Mbaknya ini tinggal di rumah berlantai 3 atau yang lain, bagaimana Mbak? Tinggal sih saya sekeluarga gitu sama 2 orang pembantu, tinggal di rumah 2 lantai. Oh seperti itu ya. Lalu apa sih Mbak yang menjadi kemampuan ibunya selama ini sebelum ibunya kena stroke? Ya. Jadi berkebun kan. Oh, berkebun ya. Dan mungkin aktif bekerja ya Mbak ya? Iya. Baik. Lalu di sini kita juga mau tanya Mbak, apa sih yang menjadi tujuan Mbak dan Ibu untuk datang ke fisioterapi ini? Saya sih pengennya gitu, tujuannya itu agar ibu saya tuh bisa berdiri dan berjalan tuh tanpa alat bantu gitu, dan lalu bisa menjalankan aktivitas sehari-hari kayak biasanya gitu. Oh, baik Mbak. Terima kasih ya Mbak atas data-data yang telah Mbak berikan kepada kami. Baik Mbak, saya periksa ibunya dulu ya Mbak ya. Iya. Mohon maaf Ibu, saya pinjam tangannya sebentar ya Bu. Saya mulai ya Bu ya. Untuk tekanan darah ibunya normal ya Mbak, 130/90. Mohon maaf Bu, saya pinjam tangannya lagi. Ya. Untuk ngecek lagi ya Bu ya. Oke. Terima kasih Ibu sebelumnya. Pada pemeriksaan refleks dilakukan pada 3 bagian, yaitu pada otot tricep, pada otot bicep, dan pada tendon patella.
Selanjutnya, pemeriksaan MMT dilakukan dengan cara pasien menggerakkan anggota tubuhnya dan kemudian menahan tahanan dari tangan terapis. Pada pemeriksaan MMT didapatkan hasil pada sinistra pasien bagian upper extremity pada gerakan fleksi hand dan lower extremity pada bagian knie ekstensi didapatkan nilai 3, yaitu pasien dapat bergerak secara penuh dan melawan gravitasi, namun pasien belum bisa melawan tahanan minimal. Pada pemeriksaan Ashworth didapatkan hasil pada daerah sinistra pasien pada gerakan plantar fleksi ankle didapatkan nilai 1, yaitu ada sedikit perubahan tonus otot yang ditandai dengan tahanan minimal di akhir gerakan. Selanjutnya ada pemeriksaan sensibilitas, yang kita akan melaksanakan pemeriksaan dari tajam tumpul dan kasar halus. Nah, yang pertama-tama untuk yang ini saya menggunakan tisu, dan yang ketiga lagi yang tajamnya menggunakan dari refleks patella yang ujungnya ini. Oke, Ibu, tes dulu ya Ibu. Apakah merasakan? Iya. Ya, jadi kalau misalkan nanti merasakan, mengangguk ya Ibu ya. Ya. Oke, sekarang matanya ditutup. Kalau merasakan, mengangguk. Rasakan? Oke, untuk yang sebelah sini. Tidak merasakan Ibu? Oke, yang sebelah sini. Sekarang untuk tes tajamnya. Kalau merasakan, mengangguk ya. Oke, yang kanannya. Oke. Jadi untuk pemeriksaan sensibilitas kali ini, pada pemeriksaan menggunakan tisu pada bagian backstrap pasien, merasakan. Dan untuk bagian sinistra pasien tidak merasakan adanya sentuhan dari tisu tersebut. Nah, untuk yang menggunakan benda tajam,
untuk sisi dekstra dan sinistra pasien masih bisa merasakan. Untuk pemeriksaan yang selanjutnya ada pemeriksaan koordinasi atau tes koordinasi. Tes ini ada 3 bagian yang kami ambil, yaitu tes dari jari ke hidung, jari ke jari, dan posisi jari. Nah, kita mulai dari yang pertama ya Ibu. Pertama-tama coba dari tangan kanannya menyentuh hidung. Oke, sekarang yang kiri. Ya, oke. Sekarang melakukan jarinya yang kanan menyentuh jari saya. Ya, baik. Sekarang yang sebelah kiri menyentuh juga. Sekarang pemeriksaan yang ketiga, posisi jari. Jadi ibu jarinya bertemu dengan jari kelingking. Dimulai dari yang sebelah kanan. Oke. Baik ibu, sekarang yang sebelah kiri. Ya. Jadi dari tes koordinasi ini, pasien stroke hemiparese ini pada tes jari ke hidung pada bagian dekstra itu pasien dapat melakukan, sementara untuk bagian sinistra pasien tidak dapat melakukan. Untuk tes jari ke jari yang seperti ini pada bagian dekstra pasien dapat melakukan, dan untuk bagian sinistra pasien tidak dapat melakukan. Sementara untuk tes oposisi baik dekstra maupun sinistra pasien dapat melakukannya. Selanjutnya ada pemeriksaan break balance scale. Nah, pemeriksaan ini itu untuk mengukur seberapa keseimbangan dari pasien tersebut. Untuk poin-poinnya ini ada 14 poin. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Ibu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan break balance scale untuk mengukur keseimbangan. Jadi ini ada 14 pemeriksaan yang akan dilakukan. Dimulai dari yang pertama. Duduk ke berdiri, Ibu. Coba Ibu berdiri. Ya. Jadi ini nilainya 4, karena bisa berdiri sendiri dengan stabil. Oke, tahan Ibu. Ya, ini nilainya 2 karena dapat berdiri sendiri tanpa dibantu selama 30 detik. Lalu sekarang bisa duduk. Nah, ini bisa duduk tanpa dibantu selama 2 menit, nilainya 2. Lalu ada dari berdiri ke duduk. Jadi lagi Ibu. Duduk. Nah, nilainya 4 karena dengan bantuan tangan minimal. Jadi lagi Bu. Nah, sekarang kita akan berpindah ya Ibu. Coba berpindah sampai sekitar 2 langkah. Ya. Ya, kembali lagi. Ini nilainya 1 karena masih membutuhkan bantuan untuk berpindahnya. Selanjutnya ada berdiri dengan mata tertutup. Ya, tutup matanya Ibu. Ya, ini nilainya adalah 4 karena bisa menutup mata selama 10 detik. Sekarang kakinya dirapatkan ya. Kanan kirinya dirapatkan. Ya, ini hanya bertahan 1 menit, jadi nilainya 3. Sekarang Ibu coba ambil kertas ini. Oke, sekarang gantian yang tangan yang kiri. Ya, jadi untuk yang tangan kirinya hanya mampu
sekitar lebih dari 12,5 cm, jadi nilainya 3. Sekarang untuk mengambil dari posisi berdiri ke mengambil benda yang di bawah. Ibu, ini saya taruh di bawah, coba diambil dulu. Ya, jadi ini nilainya 3, dapat diambil tapi masih dalam pengawasan. Sekarang coba berbalik ke sisi yang sana. Ya, sudah. Ke tempat yang tadi lagi. Ya, ke kiri. Nah, yang ini yang sebelah kirinya agak sulit. Nilainya itu 3 karena sisi yang sininya sulit. Sekarang berbalik lagi tapi 360 derajat sampai ke posisi ini lagi. Nah, ini nilainya 2 karena dapat berputus 360 derajat, namun secara perlahan. Sekarang berdiri dengan satu kaki di depan. Ini. Ya, ini nilai 3 karena bisa 30 detik. Sekarang kakinya satu persatu gantian menuju ke tempat ini. Yang kanan. Ya. Nah, ini yang kirinya kan lemah, jadi hanya mampu lebih dari 2 langkah, jadi nilainya 1, tidak mampu. Nah, untuk berdiri satu kaki ini dicoba satu kaki diangkat, yang kiri diangkat. Ya, jadi nilainya 3 karena bisa sampai 5-10 detik. Kalau dikalkulasikan, ini nilainya work balance scale-nya adalah 40, yaitu risiko jatuhnya rendah. Untuk diagnosa fisioterapi berdasarkan ICF, yang pertama ada body structure and function impairment, yaitu adanya terdapat kelemahan pada bagian ekstremitas atas dan bawah, serta pada bagian kiri, serta adanya spastik pada ankle kiri, dan adanya gangguan sensorik. Untuk activity limitation-nya, pasien tidak dapat berjalan. Dan participation restriction-nya, pasien tidak dapat berkebun dan bekerja seperti biasanya. Diagnosa fisioterapinya adalah adanya gangguan kesulitan berjalan karena adanya kelemahan pada bagian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah pada sisi kiri, adanya spastik pada ankle kiri, dan adanya gangguan sensibilitas sehingga pasien tidak dapat bekerja dan berkebun seperti biasanya. Eklausa, stroke, hemiparese, sinistra. Lalu selanjutnya ada perencanaan fisioterapi yang terdiri dari yang pertama ada tujuan jangka pendek yaitu rilis spastik, lalu ada menambah lingkup gerak sendi atau LGS, lalu yang ketiga ada menambah kekuatan otot, dan yang keempat untuk keseimbangan diri. Lalu yang selanjutnya ada tujuan jangka panjangnya yaitu pasien dapat berdiri secara mandiri. Baik, selanjutnya saya akan melakukan intervensi fisioterapi. Yang pertama ada passive exercise. Stroke mungkin dapat menyebabkan paralisis pada satu bagian tubuh sehingga pasien mungkin merasakan kesulitan bergerak di atas bed. Sangat penting untuk memposisikan pasien secara tepat dan nyaman. Penting untuk sering mengubah posisi pasien untuk meminimalisir resiko kerusakan kulit, kontraktur, dan komplikasi dada. Yang pertama ada passive exercise upper limb. Untuk shoulder joint, support bagian yang bermasalah dengan satu tangan berada di bawah siku dan tangan lainnya berada di bawah pergelangan tangan. Angkat lengan ke depan dan ke atas melewati kepala pasien sejauh yang kita bisa. Tahan selama 20 detik,
Ingat untuk tidak menarik lengan atau memaksakan sendi. Selalu perhatikan nyeri. Lalu, pada posisi yang sama, bawa lengan ke arah samping menjauhi tubuh pasien. Tahan selama 20 detik. Untuk elbow joint, dengan satu tangan yang mensupport elbow joint dan tangan yang lainnya memegang pergelangan tangan. Tekuk siku dengan membawa pergelangan tangan ke arah bahu sejauh yang kita bisa. Lalu, luruskan siku kembali. Selanjutnya, dengan posisi pegangan tangan yang sama, putar lengan sampai telapak tangan menghadap ke bawah. Putar ke arah yang sebaliknya agar telapak tangan menghadap ke atas kembali. Untuk raise atau pergelangan tangan, support bagian pada lengan yang mendekati pergelangan dengan satu tangan. Dan tangan lainnya dengan tangan kita. Gerakan pergelangan tangan ke depan dan ke belakang. Untuk jari-jari, tekuk jari-jari dan pergelangan tangan ke depan. Lalu luruskan dan renggangkan jari-jari dan pergelangan tangan ke belakang. Ingat untuk menstabilisasi wrist joint. Renggangkan jari-jari satu persatu dengan satu tangan. Pegang jari-jari dengan satu tangan, lalu gerakan ibu jari menjauhi jari-jari. Dan kembalikan ke arah jari-jari. Lalu, gerakan ibu jari ke arah depan menjauhi telapak tangan dan bawa kembali ke arah telapak tangan. Lalu bawa ibu jari ke depan untuk menyentuh permukaan jari kelingking dan kembalikan ke posisi semula. Selanjutnya ada passive exercise lower limb. Untuk hip joint, pegang paha dengan satu tangan dan kaki dengan tangan yang lainnya. Tekuk paha dengan membawa lutut mendekati kepala pasien sejauh yang kita bisa. Lalu dengan pegangan tangan yang sama, bawa kaki menjauh dari kaki yang lainnya. Tahan selama 20 detik. Selanjutnya, tekuk lutut dan paha sampai 90 derajat. Fiksasi lutut dan rotasikan kaki ke arah dalam. Tahan selama 20 detik. Lalu rotasikan kaki ke arah luar. Tahan selama 20 detik. Pertahankan lutut dengan satu tangan dan pegang kaki yang dekat dengan ankle. Luruskan kaki ke atas secara bertahap menjauhi bed sampai dirasakan resisten. Tahan perenggangan selama 20 detik. Untuk ankle, support di bawah tumit seperti posisi yang diperlihatkan. Dengan tangan lainnya, tahan lutut agar tetap lurus. Dengan menggunakan berat badan, renggangkan ankle dengan membawa kaki ke atas ke arah kepala. Tahan selama 20 detik. Stabilisasi kaki. Gerakan ibu jari kaki dengan menekuk ke depan dan ke belakang. Bisa diulangi 10 kali untuk setiap gerakan sebelum berpindah tempat. Untuk pasien yang sangat kaku, bisa diulangi latihan yang sudah ditunjukkan lebih dari sekali dalam sehari. Selanjutnya ada latihan keseimbangan atau balance exercise. Latihan dasar sangat penting untuk mendukung pemulihan mental dan kondisi sistem syaraf pada pasien stroke. Latihan dasar ini terdiri dari berbagai gerakan sederhana, namun apabila dilakukan rutin dapat mendorong perbaikan fungsi keseimbangan. Harus diperhatikan, semua latihan dasar ini dilakukan dengan menggunakan alat penyangga atau pegangan agar pasien tidak terjatuh. Yang pertama, ada latihan berjinjit. Pasien melakukan gerakan sambil berpegangan pada kursi atau meja. Pegang kursi atau meja, angkat tubuh ke atas ujung-ujung jari kaki seperti berjinjit setinggi mungkin. Lalu turunkan kembali telapak kaki menyentuh lantai dengan perlahan. Lakukan masing-masing selama 10 kali dengan 3 pengulangan. Selanjutnya ada latihan melangkah ke samping. Silamkan kaki kiri ke sisi depan kaki kanan, kemudian sebaliknya. Lakukan masing-masing selama 10 kali dengan 3 kali pengulangan. Kemudian lakukan sebaliknya. Untuk latihan tingkat lanjut bisa dilakukan gerakan yang sama namun tanpa pegangan, tetapi dipastikan harus tetap ada pegangan di depan pasien agar tidak terjatuh. Untuk edukasi atau home program, pasien diberikan edukasi latihan berjalan dengan memperhatikan kondisi pasien dan melakukan latihan passive exercise. Tidak lupa juga untuk terus berlatih di rumah, seperti latihan yang sudah diajarkan oleh fisioterapis.
Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.